Halo guys, kenalin nama aku Devianti Ersa Alfarani atau biasa dipanggil dengan Ersa. Nah, di video ini aku akan menjelaskan mengenai materi struktur data yaitu binary search tree atau biasa disebut juga dengan BST. Nah, jadi di sini aku itu mau ngejelasin mengenai konsep-konsep dasar dari binary search tree, lalu cara membuat animasi binary search tree dalam website Visual Go, lalu juga mengimplementasikan binary search tree ke dalam kode program. Nah, di sini aku kode programnya menggunakan aplikasi C++. Nah, jadi gimana penjelasannya? Langsung aja ke videonya. Jadi ini pertama kita masuk ke materi binary. Jangan keras-keras toh. Jadi ini pertama kita masuk ke dalam materi binary search tree, ke konsep-konsep dasarnya terlebih dahulu sebelum masuk ke visualisasi di animasi di Visual Go. Jadi pertama yaitu ada penjelasan mengenai apa itu binary search tree. Nah, binary search tree atau yang disingkat dengan BST dan atau dalam bahasa Indonesia itu adalah pohon pencarian biner. Itu adalah struktur data non-linear yang tersusun atas node-node atau yang disebut juga dengan simpul yang saling terhubung. Nah, setiap node ini memiliki nilai atau key dan dapat memiliki dua buah child node, yaitu anak. Jadi ada dua anaknya, yaitu anak yang di sebelah kanan dan juga sebelah kiri, yaitu properti ini disebut properti BST dan memungkinkan pencarian, penyisipan, dan juga penghapusan elemen di dalam pohon secara efisien. Nah, jadi lalu apa itu properti dalam BST? Nah, properti dalam BST itu yang digunakan dalam BST itu yang pertama adalah subpohon kiri. Nah, subpohon kiri itu hanya berisi node yang kunci lebih rendah daripada node atasnya itu, node pertamanya itu, node kunci awalnya. Lalu yang kedua tuh ada subtree kanan. Node kanan itu berisi nilai dia tuh lebih besar daripada kunci node awalnya. Lalu yang tiga, nah berarti ini tuh segala sesuatu di sebelah kiri akar kurang dari nilai akar, dan segala sesuatu yang sebelah kanan itu lebih besar daripada nilai akarnya. Lalu yang keempat, subpohon kiri itu dan kanan masing-masing juga harus menjadi pohon pencarian biner. Nah, lalu yang kelima, tidak boleh ada node duplikat. BST itu mungkin memiliki nilai duplikat dengan pendekatan penanganan yang berbeda, namun tidak boleh ada node yang duplikat. Nah, jadi di sini ada operasi-operasi dalam BST. Ada 3 operasi dalam BST. Yang pertama itu adalah pencarian atau search. Nah, pencarian atau search ini yaitu membandingkan nilai target dengan node saat ini, lalu dilanjutkan ke kiri atau ke kanan sesuai aturan. Nah, ke kiri itu jika dia lebih kecil dan ke kanan itu jika lebih besar nilainya. Lalu yang kedua itu ada penyisipan atau insert. Nah, penyisipan atau insert ini sama seperti pencarian, tapi jika menemukan posisi yang kosong, dia akan menambahkan node baru di posisi yang kosong tersebut. Lalu yang terakhir itu ada penghapusan atau delete. Nah, jika node yang dihapus itu adalah daun, maka itu akan langsung terhapus. Nah, jika nodenya itu punya satu anak, maka anaknya itu akan naik sebagai gantinya itu, ganti yang dihapus. Nah, jika mempunyai dua anak, lalu akan diganti dengan nilai minimum dari subtree kanan. Jadi itu akan diganti dengan subtree yang sebelah kanan untuk menggantikan daun yang dihapus itu, atau nilai maksimum dari subtree yang sebelah kiri. Nah, aturannya juga itu adalah setiap node sebelah kiri harus lebih kecil nilainya daripada rootnya. Lalu ya, setiap childnya sebelah kanan tuh nilainya harus lebih besar dari nilai rootnya. Lalu di sini adalah penerusan data atau transversal. Jadi ada 3 macam transversal dalam BST ini. Yang pertama itu ada preorder. Preorder itu artinya kita menghitung dimulai dari root, lalu dilanjut dari yang sebelah kiri dan berlanjut ke sebelah kanan. Lalu yang kedua itu ada in order. In order itu dimulai dari penghitungan sebelah kiri,
kemudian berlanjut ke rootnya, lalu setelah itu ke sebelah kanan. Yang terakhir ada post order. Nah, post order itu perhitungan tuh dimulai dari sebelah kiri, lanjut ke sebelah kanan dan berakhir ke nilai rootnya. Oke, setelah ini kita masuk ke penjelasan mengenai binary search tree menggunakan Visual Go. Nah, jadi di Visual Go ini kita bisa melakukan search atau mencari, insert, dan juga remove. Nah, pertama itu search. Search itu kan mencari node angka yang ada di binary search tree. Nah, di sini saya contohkan jika mencari angka yang angkanya itu ada di dalam BST-nya. Misalnya angka 5. Nah, ini kan kita masukkan angka 5. Kita cari dulu di sini. Kan masuk ke 15. Nah, 5 itu lebih kecil dari 15 atau lebih besar dari 15. Kalau lebih kecil maka dia akan masuk ke sebelah kiri. Jika lebih besar ke sebelah kanan, karena ini lebih kecil jadi dia ke sebelah kiri. Lalu kan 5 ini lalu berlanjut hingga ketemu. Nah, jadi gini. Kita ekstrak terlebih dahulu. 15 karena ini lebih kecil 5 jadi ke 6. Jadi 5 itu lebih kecil ke kiri dan karena itu lebih besar jadi ke kanan. Sini langsung BSC itu menunjukkan value 5 is found. Jadi itu menunjukkan bahwa node 5 itu di sini sudah ketemu. Nah, lalu bagaimana jika mencari nilai yang tidak ada di dalam BST ini? Sini kita contohkan mencari nilai 24. Nah, 24 kan nggak ada di BST ini. Kita contohkan 24. Lalu rootnya mencari ke sebelah kanan karena 24 itu lebih besar dari 15. Lalu 23 ini kan lebih kecil. Lalu 24 itu lebih besar dari 23, jadi ke sebelah kanan. 71 tuh sama 24 itu lebih kecil, lalu sebelah kiri, lalu 50. Nah, dia akan berhenti di sini. Lalu di sini Visual Go-nya akan menunjukkan value 24 is not in the BST. Itu diartikan BST-nya tidak ditemukan di dalam nilainya tidak ditemukan di dalam BST di dalam Visual Go ini. Nah, itu cara jika kita search. Bagaimana jika kita melakukan insert di dalam Visual Go ini? Nah, jika kita misalkan ingin insert angka yang ada di dalam pohon BST ini, maka dia akan langsung menemukannya seperti ini. Nah, misalnya kita contoh angka 7. Angka 7 kan ada ya di sini. Lalu kita pencet Go. Nah, dia akan berjalan ke sini dan kanan. Nah, 7 is di sini Visual Go-nya tuliskan 7 is equal to 7, so choose increment is influence. Karena dia 7-nya itu kan sudah ada di sini, jadi dia menduplikat nilainya. Apa sebenarnya? Menduplikat nilai 7 ke dalam node angka 7 juga. Nah, lalu bagaimana jika kita mencari jika yang kita insertkan itu tidak ada di dalam BST ini? Lalu pertama kita contohkan angka 14. Nah, 14 kan tidak ada di dalam BST. Lalu kita Go. Nah, jadi ya kalau semisalnya yang angka yang kita cari, angka kita insert itu tidak ada di BST, maka BST itu secara otomatis akan menambahkan angkanya itu sesuai dengan persyaratannya itu 15. Kan ini kan kita menginsertkan 14. Nah, 14 itu lebih kecil dari 15, maka itu akan pergi ke sebelah kiri. Lalu kan 14 itu lebih besar dari 6, maka akan sebelah kanan. 14 lebih besar dari 7, maka akan sebelah kanan, lalu ditambahkan oleh
Visual Go ini. Di sini juga tertulis 14 has been entered. Lalu bagaimana jika kita ingin menghapus salah satu nilai yang ada di BST ini? Di sini saya contohkan ya, ingin menghapus 4. Nah, di sini kan 4 kan sebagai root, dia punya anak. Bagaimana jika kita hapus bagian itu? Nah, dia akan berjalan sini, berjalan ke sini, lalu berjalan. Nah, pada remove, maka satu angka di bawahnya itu dia akan menggantikan 6, menggantikan angka 4 tadi, akan naik. Anak dari 4 tadi itu dia akan naik menggantikan angka 4 tersebut. Di sini tuliskan removal of word is complete. Nah, bagaimana jika yang dihapus itu dia memiliki 2 anak? Nah, 6 ini kan punya 2 anak tuh, kanan dan kiri. Bagaimana jika kita menghapuskan angka 6 itu? Nah, jika angka 6 ini sudah terhapuskan, nah dia tuh yang menggantikan itu adalah root sebelah kanan, nilai minimum sebelah kanan. Dia akan menggantikan angka 6 tadi naik ke atas sebagai rootnya. Jadi teruskan removal of 6 is complete. Nah, lalu bagaimana jika yang kita hapus itu nilainya tidak ada di dalam BST ini? Contohkan, nah 13 kan nggak ada ya di sini. Kita coba. Nah, maka itu biasanya itu akan menampilkan vertex 30 is not in the BST. Jadi karena 13 itu tidak ada di BST ini, maka tidak terjadi apa-apa, hanya dia memberitahu bahwa 13 itu tidak ada di dalam BST ini. Nah, sekian untuk penjelasan Visual Go ini. Sekarang kita masuk ke dalam kode program. Sini saya menggunakan C++ untuk kode program ini. Nah, yang pertama itu kita masukkan kode program utama dari C++ yaitu include iostream. Include iostream itu biasa agar kita bisa memakai cin dan cout. Nah, lalu enter using num/std agar kita tidak perlu menambahkan std.2 di awal cin dan cout. Nah, lalu di sini lanjutnya yang ini itu adalah struktur data node BST. Jadi ini adalah struktur utamanya. Nah, integer data itu merupakan untuk menyimpan nilai dari node. Lalu node ke left, node right itu pointer ke anak kiri atau ke kanan. Nah, di sini juga ada node data left right null ptr. Nah, di sini itu adalah konstruktor yang dipanggil saat kita membuat node baru. Lalu sini untuk menginisialisasikan nilai, dan juga ini anak kiri dan anak kanannya yang awalnya itu kosong. Ini PTR itu kosong. Lalu lanjutnya di sini ada fungsi untuk menyisipkan node baru ke dalam BST itu. Nah, dalam kode program ini kita tuh menelusuri pohon hingga ketemu tempat yang kosong, lalu menyisipkan nilai yang baru sesuai aturan-aturan yang ada di BST. Nah, ini kan ada kode program. Lalu if root null ptr return new node value. Nah, itu jika pohon kosong maka akan membuat node yang baru. Lalu di sini ada if root left dan else root right. Itu maka jika lebih kecil itu masuk ke sebelah kiri, dan jika lebih besar dia akan masuk ke sebelah kanan. Lalu di sini ada fungsi transversal in order. Nah, transversal in order itu hasilnya akan mencetak semua nilai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi in order itu menjelaskan itu untuk agar kode programnya itu dapat mencetak nilai-nilai BST itu dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Lalu sini ada fungsi untuk mencari node tertentu. Lalu di sini kan menggunakan if root null ptr return.
false. Ini kan false, berarti itu jika tidak ditemukan, maka if root data target return true, maka datanya itu akan jika ditemukan. Lalu di sini ada if target root data return search root left target. Nah, itu maka datanya itu akan dicari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Else return search root right, itu maka cari yang ke sebelah kanan. Setelah itu, ini ada fungsi untuk menemukan nilai yang terkecil, digunakan pada saat remove atau delete fungsi. Nah, kita butuh pengganti dari anak kanan yang terkecil. Jadi di sini itu untuk kodenya yaitu node finmin node root. Dan sini adalah while root left null ptr root sama dengan root left. Nah, ini bakal terus berlanjut ke sebelah kiri. Nah, ini kan return root, berarti node yang paling kiri itu adalah nilai yang terkecil. Lalu di sini ada mengenai fungsi untuk menghapus node dari BST. Nah, untuk node yang tanpa anak, itu dia maka untuk node yang tanpa anak itu akan langsung dihapuskan nodenya tersebut tanpa ada pengganti, karena dia kan di bagian terakhir tanpa anak, maka dia itu akan langsung dihapuskan tanpa ada pengganti. Lalu jika dia memiliki anak satu di sebelah kiri, yang ini else if root left null ptr tem root right, jika dia punya anak satu kiri, maka dia akan digantikan langsung dengan anaknya itu. Satu anak nodenya itu akan langsung naik menggantikan yang dihapus. Jika punya anak satu di sebelah kanan juga, dia maka akan langsung menghapuskan anak di sebelah kanan tersebut tanpa harus menambahkan atau menggantikan. Di sini ada kodenya di sini nih, root right, maka akan dihapuskan. Nah, jika dia memiliki dua anak, yaitu anak kanan ataupun anak kiri, kodenya yang ini else no tem find min root right. Nah, root right remove root right dan data. Nah, itu maka node dengan dua anak, maka cari nilai terkecil dari anak yang sebelah kanan, lalu akan diganti, lalu hapus dengan duplikatnya. Lalu di sini ada fungsi utama. Fungsi utama ini yaitu yang pertama, ini ada yang insert ini itu untuk menambahkan data ke dalam BST. Saya sebelumnya BST itu kan 0, root null ptr itu 0, maka langsung ditambahkan di root ini. Setelah itu cout dia akan mengeluarkan in order transversal, menampilkan pada kode program, lalu cout and line, jadi itu akan menampilkan in order root. Lalu jika ini integer cari, cout dia akan menampilkan dalam program apakah mencari ada di BST. Jika iya, maka dia akan muncul iya, jika tidak, maka tidak. Lalu cout hapus 3 dari BST. Jika ini tuh menghapuskan nilai dengan node dengan 3 nilai, maka akan muncul hapus 3 dari BST. Lalu yang terakhir ada cout in order terbesar setelah hapus. Ini maka in order traversal, maka itu akan mencetak ulang BST-nya itu untuk hasil nilai dan menampilkan subgroup BST setelah penghapusan tersebut. Oke, sekian dari untuk kode programnya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan. Di sini ada kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan, itu yaitu binary search tree atau BST adalah struktur data pohon binar yang memiliki aturan bahwa setiap node kiri harus memiliki nilai yang lebih kecil daripada induknya, sedangkan node yang kanan harus memiliki nilai yang lebih besar daripada induknya. Nah, aturan ini memungkinkan operasi seperti pencarian, penyisipan, dan penghapusan dilakukan secara efisien, terutama jika pohon dalam keadaan seimbang. Proses transversal seperti in order transversal akan menghasilkan data dalam urutan yang terurut, menjadikan BST sangat berguna dalam berbagai aplikasi seperti pengindesan data, pemrosesan ekspresi matematika, serta pengembangan sistem basis data dan kompilator. Oke guys, jadi segitu aja video mengenai binary search tree yang aku bahas. Mohon maaf jika ada kesalahan materi, penjelasan, ataupun kode program yang aku bahas sebelumnya. Jika misalnya kalian mau menanggapi atau menambahkan materi binary search tree, bisa langsung aja komen di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih, bye-bye.